Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmadila Safitri, NIM 191910501011. Prodi Perencanaan Wilayah Kota Universitas Jember. Di video kali ini saya akan memperkenalkan apa itu aplikasi ArcGIS, kemudian komponen apa saja yang ada di dalam ArcGIS itu, dan keuntungannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Dan juga tidak lupa saya akan memberi tutorial bagaimana cara saya membuat peta di wilayah saya. Oke, ArcGIS adalah salah satu software yang dikembangkan oleh ESRI atau Environment Science and Research Institute yang merupakan kompilasi fungsi-fungsi dari berbagai macam software GIS yang berbeda, seperti GIS desktop, server, dan GIS berbasis web. Software ini mulai dirilis pada tahun 2000. Dengan produk utama ArcGIS adalah ArcGIS Desktop, di mana ArcGIS Desktop ini merupakan software GIS profesional yang komprehensif dan dikelompokkan atas 3 komponen, yaitu ArcGIS View, yaitu komponen yang fokus ke penggunaan data yang komprehensif, pemetaan, dan analisis. Kemudian ArcGIS Arch Editor, yaitu lebih fokus ke arah editing data spasial, dan ArcInfo, yaitu lebih lengkap dalam menyajikan fungsi-fungsi GIS termasuk untuk keperluan analisis geoprocessing. Kemudian ArcGIS ini meliputi perangkat lunak berbasis Windows seperti diantaranya ada ArcReader, yaitu yang memungkinkan penggunaan menampilkan peta yang dibuat menggunakan produk ArcGIS lainnya. Terus kemudian ada ArcGIS Desktop yang memiliki 5 lisensi. Yang pertama itu ArcView yang memungkinkan penggunaan menampilkan data spasial, membuat peta berlapis, serta melakukan analisis spasial data. Kemudian ada ArcMap, yaitu adalah aplikasi utama untuk kebanyakan proses GIS dan pemetaan dengan komputer. ArcMap ini memiliki kemampuan utama untuk visualisasi, membangun database spasial yang baru, memilih atau query, editing, menciptakan desain-desain peta, menganalisis, dan membuat tampilan akhir dalam laporan-laporan kegiatan. Kemudian ada Arc Editor yang memiliki kemampuan sebagai ArcView dengan tambahan peralatan yang memanipulasi berkas save file dan geodatabase. Kemudian ada ArcInfo, yaitu yang memiliki kemampuan sebagai Arc Editor dengan tambahan fungsi manipulasi data, penyuntingan, dan analisis. Kemudian ada Arc Catalog. Nah, Arc Catalog ini merupakan suatu komponen yang penting juga, yaitu tools untuk menjelajah atau membrowsing, terus mengatur dan mendokumentasi data spasial maupun mendata dan menyimpan data-data SIG-nya ini. Kemudian Arc Catalog juga membantu dalam proses eksplorasi dan pengolahan data. Setelah itu data terhubung dan Arc Catalog digunakan untuk melihat data. Kemudian dalam kehidupan sehari-harinya ini dalam kehidupan sehari-harinya ini manfaat ArcGIS itu adalah dengan menggunakan ArcGIS kita dapat mendata jumlah fasilitas yang ada di suatu daerah. Misalnya di tempat tinggal saya, jumlah fasilitas masjid atau peribadatan itu ada berapa banyak gitu. Kemudian dalam fasilitas pendidikannya berapa banyak, apakah itu sudah mencukupi atau belum, itu dapat dilihat melalui ArcGIS peta ArcGIS ini. Kemudian juga dalam pembuatan visualisasi perencanaan ini lebih mudah. Kemudian dalam pembuatan produk perencanaan, ArcGIS ini dapat membuat peta yang akan menjadi salah satu cara untuk berkomunikasi secara visual, dan hal ini mempermudah para pembaca dalam memahami bentuk perencanaan dan perancangan yang sudah dibuat. Selain itu, dengan menggunakan ArcGIS juga kita tahu tata guna lahan atau penggunaan lahan yang ada di wilayah-wilayah. Misalnya tempat tinggal saya, penggunaan lahannya itu lebih
dominan kemana pemukiman atau penggunaan lahan atau apa dan sebagainya. Kemudian juga di ArcGIS kita dapat melakukan analisis dalam pelayanan fasilitas seperti tadi, apakah udah mencukupi atau belum fasilitasnya. Terus dalam pemukiman itu kapasitas yang harus mencukupi fasilitas itu bagaimana. Untuk tempat tinggal, saya ini tinggal di RT 5 RW 1 Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Nah, kebetulan daerah saya ini dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok dan dekat dengan laut-laut. Terus dalam penggunaan lahannya itu dominan kepada penataan industri dan pemukiman, yang mana dapat menyebabkan kemacetan di pagi hari. Nah, dalam kehidupan sehari-harinya ArcGIS ini bermanfaat atau memudahkan kita dalam mendata jumlah fasilitas yang ada di suatu wilayah. Misalnya di wilayah saya fasilitasnya itu jumlahnya berapa dan bagaimana. Misalnya fasilitas pendidikan jumlahnya berapa di satu wilayah, kemudian fasilitas peribadatan dan fasilitas lain sebagainya. Nah, kemudian ArcGIS ini juga dapat membantu dalam melakukan analisis skala pelayanan. Jadi kan kita sudah tahu jumlah fasilitasnya berapa. Nah, untuk itu juga kita dapat melihat skala pelayanan fasilitas tersebut, seberapa jauh skala pelayanan sebuah fasilitas tersebut di wilayah kita. Apakah sudah mencukupi seluruh pemukiman atau belum, dan apakah sudah sesuai dengan kapasitas atau belum, itu dapat dilihat melalui peta. Kemudian dalam pembelajaran mata kuliah, karena saya mengambil jurusan perencanaan wilayah kota dan saya juga turun lapangan untuk menganalisis suatu wilayah, itu ArcGIS itu dapat membantu saya untuk menggali lebih banyak informasi dan data yang ada di lapangan. Itu kita bisa olah dan kita bisa jadi ArcGIS itu merupakan peta yang kita buat untuk memudahkan cara berkomunikasi secara visual. Nah, hal ini tuh dapat memudahkan para pembaca untuk memahami bentuk perencanaan dan perancangan yang sudah kita buat. Seperti itu. Kemudian kita juga dapat memperoleh informasi yang lebih relevan dengan bantuan fitur analis dalam ArcGIS ini. Salah satunya bentuk analis yaitu overlay. Misalnya kita ingin menentukan lokasi yang tepat untuk yang aman untuk pemukiman. Nah, kita dapat memasukkan layer seperti kemiringan lahan, rawan bencana, potensi longsor, garis padan sungai, dan lain sebagainya. Dari hasil ini akan muncul lokasi-lokasi yang cocok dengan kategori sangat cocok, kurang cocok, dan berbahaya. Nah, dengan seperti itu kita akan tahu lokasi mana yang dapat dibangun pemukiman, lokasi mana yang tidak dapat dibangun. Seperti itu. Saya akan menjelaskan tutorial bagaimana cara saya membuat peta daerah saya sendiri. Yang pertama, saya akan menambahkan data. Jadi citra ini itu diambil, sudah saya download sebelumnya, yaitu Citra Jakarta. Saya mendownload citra ini dari SAS. Bisa juga kalian menggunakan Basemap jika kalian tidak punya, atau jika kalian belum mendownload citranya dari SAS, kalian bisa menggunakan Basemap. Oke. Kita tunggu sebentar.
yang saya sudah download sebesar hanya seluas ini saja, tidak banyak, karena saya akan mendigitasi daerah tempat tinggal saya. Jadi saya mendigitasi satu RW, saya mendigitasi RW, RT, dan juga jalan. Di sini saya sudah memiliki SHP. Cuman SHP-nya ini belum saya gunakan. Jadi saya membuatnya terlebih dahulu sebelumnya. Nah, di sini saya ada 3 SHP, yaitu SHP jalan, SHP RW, dan SHP RT. Ketiganya kita tambahkan. Setelah kita tambahkan, nah dalam mempermudah mendigitasi tempat tinggal saya atau mempermudah melihat batasan tempat tinggal saya menggunakan bantuan dari SHP, yaitu di sini saya sudah mendownload SHP kelurahan. Jadi itu agar mempermudah mengetahui batasan-batasan wilayah RW saya, karena Jakarta ini lebih terlalu padat untuk tahu batasan spesifiknya, itu padat sekali. Nah, ini kita ganti dulu ke hello agar terlihat. Nah, jadi saya tuh tinggal di daerah sini. Ini tuh Kelurahan Sukapura. Sampai ke sana, sebenarnya sampai bawah masih lebar. Cuman di RW saya itu sebesarnya ini lumayan besar, karena di tempat tinggal saya itu ada 11 RT, 1 RW 11 RT. Sekarang kita zoom untuk mempermudah. Di sini. Nah, ini yang akan kita digitasi sebesar ini. Hanya saja, kita akan mulai mendigitasi batasan RW. Di sini kita klik kanan, kemudian edit fitur dan start. Kita tunggu sebentar ya. Agak sedikit loading. Jadi Jakarta itu benar-benar padat. Di sini terlihat beberapa masih ada sawah-sawah, tapi itu bukan sawah, itu lebih ke lahan kosong. Continue. Dan kita ke toolbar, terus kita klik yang create featuresnya ini, RW, polygon, dan kita mulai mendigitasi. Oke, dari sini ya. Ini tuh padat banget, benar-benar padat dibanding yang di sini. Nah, yang rumitnya itu di sini batasannya agak bingung, jadi saya menggunakan membatasnya itu kurang lebih ya segitu.
Iya, bingung ya, aku bingung enggak sih. Nah, ini ujungnya. Oke. Nah, ini batasan RW saya lumayan besar ya. Jadi itu di sini tuh ada 11 RT seperti saya yang tadi bilang. Kita ganti warnanya menjadi blue. Oke. Nah, seperti ini. Ini batasan RW. Iya batasan RW saya. Oke, selanjutnya setelah kita mendigit batasan RW, kita akan mendigit batasan RT. Nah, namun untuk mempermudah pekerjaan atau mempermudah melihat batasan, ini batasan kelurahannya kita hapus dulu, yaitu dengan men-uncheck list di layer. Nah, tinggal batasan RW saja. Kemudian kita mulai mendigit batasan RW. Nah, di sini saya mulai mendigitnya itu dari batasan luas terbesar. Jadi dari RT2 dulu, karena RT2 itu memiliki batasan yang besar dibanding RT yang lainnya. Oke, mulai ya. Kita mulai mendigit RT2. Di sini kan ber-RT, kita edit features, start editing, kemudian continue. Kita klik di create footernya, batas RT, polygon, oke. Kita mulai digit satu per satu batasannya. Ini RT2 ya. RT2 ini emang didominasi oleh pabrik-pabrik atau PT-PT industri gitu. Ini sedikit. Ini lumayan besar banget sih. Oke, kita finish sketch. Ini RT2. Untuk belum terlihat ya warna merah di sini. Ini tuh kenapa saya pakai simbol ini itu biar kelihatan batas-batasnya seperti apa. Setelah RT2 kita ke RT 10. Di sini. Dari sini ya titiknya. Ini enggak semua tapi semuanya saja. Nah, berapa sedikit, belok, selesai. Ini RT 10. Kemudian RT 9. RT 9 ini kita titik dari sini deh. Ini mana ya? Di sini. Oke, dari sini aja. Ini batasnya di sini. Nih, kita ke sini lurus. Tapi nggak sampai mentok karena di situ nanti ada batasan yang lain. Dikit. Oke. Udah finish. Ini batasan RT 9. Kemudian ada RT 11 di sebelah sini. Sebelah sini didominasinya itu bukan sama rumahan tapi lebih ke pohon-pohonan besar. Oke, kita mulai. Ini RT 11. Ini tuh sedikit. Ini jalanan. Dia mana? Ini RT 11. Kemudian ada RT 1 di sebelah sini. RT 1 kita lanjut. Sebelumnya kita zoom dulu. Ini benar-benar RT 1 dan sisa RT yang lain itu saling berdempetan dan memiliki kecil-kecil sekali gitu. Apalagi RT 5. RT 5 itu wilayahnya sangat
kecil, wilayahnya itu berdempetan, dan jadi RT 5 tuh di sini dia tuh berdempetan dengan RT 11 dan RT 3, tapi dia tuh terpencil banget, kecil, dan itu tempat tinggal saya. Jadi RT-nya itu kecil, wilayahnya nggak besar, berdekatan dengan RT 11 dan RT 3, dekatnya dengan RT 11. Ini RT 1 di sini, RT 1, RT 3, RT 4, RT 7, 6, dan 8. Kita mulai mendigitasi RT 1. Lihat ya, sekali ini RT 1. Kemudian ini RT 8, ini RT 6, 7, RT 4, RT 3. Ini RT 5. RT 5 ini benar-benar kecil. Kita mulai RT 3 dulu deh. RT 3 ini enggak terlalu kecil. Ini setengahnya, ini lurus, ini RT 3. Nah, kemudian RT 8 yang di sini. RT 8 di sini pertemuannya. Nah, ini RT 8, di sini RT 6. Kita mulai. Itu emang agak kotak-kotak gitu, tapi itu memotong rumah sebenarnya. Karena memang katanya itu kan, jadi di Jakarta itu rumahnya itu lebih ke apa ya, dempet-dempet, bener-bener dempet gang banget. Jadi untuk di Citra itu kadang gang-gang itu nggak terlihat jalanannya. Kemudian 6, 8, RT 7 di sini, RT 7, RT 4, RT 5. Mulai RT 7. Ini RT 7. Nah, ini RT 4 dan sisanya RT 5. RT 5 benar-benar kecil. Nah, ini RT 5. Nah, jadi itu 11 RT yang ada di rumah saya akan membuat jalan. Jadi di Jakarta itu kan banyak banget jalanan, dari gang-gang kecil, jalan-jalan yang benar-benar jalan semut, sampai jalan-jalan besar tuh ada. Tapi di sini jalan yang saya akan gambarkan itu jalan-jalan besar saja, karena jalan-jalan kecilnya itu apa ya, terlalu banyak dan terlalu sempit. Jadi saya akan menggambarkan jalan-jalan besarnya saja. Oke, kita mulai dari atas, dari pabrik ini nih. Ini tuh banyak banget jalan. Oke, kita mulai ya. Edit footers, start editing, continue. Oke, saya naik nafas dulu. Ini sangat panjang. Dari ini jalan, di sini ada jalan itu SPBU, ini jalan SPBU. Bismillah. Ini ada jalan ini. Kemudian di sini ujung yang ada di sini, kita belok kanan. Ke ujung, kita belok ke sini, mundur dulu, kita di tengah-tengah sini, kita belok ke sini, kemudian di sini itu ada. Nah, selesai. Ini jalan. Oh iya, sepertinya nggak kelihatan ya. Warnanya itu kuning aja ya, biar terlihat. Nanti kita ganti lagi warnanya.
Kuning. Oke. Warna kuning. Oke. Kemudian setelah itu di sini lurus sampai sini. Oke, ini jalan. Kemudian dari sini sampai sini. Tapi ini bercabang. Ini finish. Nah, di sini juga ada sini. Jadi dia tuh keluar jalan tol jalannya. Kemudian sebenarnya tuh di sini ke sini tuh di jalan. Apa ya? Oh ya, ini jalan. Jadi jalannya tuh ada 2 jalur. Oke, kita mulai aja nggak apa-apa. Dari sini ke sini 2 jalur. Nah, kenapa sih? Kita ulang dari sini. Kemudian lurus sini, belok, lurus. Nah, kenapa hilang? Nah, selesai, finish. Seperti itu. Ini jalan yang besarnya. Sebenarnya di sini tuh ada jalan kecil gitu. Cuman kecil sekali. Jadi kita nggak usah ya. Kita ke jalan raya yang ada di ini. Ini benar-benar kecil banget jalannya. Ini aja. Di RT. Ini jalan raya yang kita ambil jalan raya. Ini jalan raya. Kemudian dari terus ke bawah. Ini masih jalan raya, karena jalan raya ini memang benar-benar panjang sampai ujung. Nah, ini tuh masih jalan raya dan ini pertigaan. Ini jalan raya. Sampai sini juga masih jalan besar. Ini ada 2 jalur. Satu ya kita digit. Nah, ini kesana juga masih jalur, jadi dari sini pun panjang jalannya. Kemudian kita lihat dulu batasan. Saya takutnya terlalu enggak. Kemudian kita ke RT. Ini kan jalan besar, jalan raya besar sampai ke sini. Kita ke jalan yang di atas. Ini tuh apartemen gedung gitu, rapi ya, rumahan. Ini tuh jalan raya sebenarnya, bukan jalan raya, maksudnya jalan ke perumahannya. Kemudian di atas ini ada jalan. Oke, itu jalan besarnya. Saya mendigit jalan besarnya saja, karena kalau saya mendigit semua jalannya itu benar-benar jalan hampir depan rumah itu jalan, jadi sulit satu persatu digitnya itu sulit. Jadi ini sebagai pembelajaran aja.
selanjutnya kita akan membuat lahan terbangun. Nah, saya sebelumnya tuh sudah membuat SHP untuk lahan terbangun, jadi kita tinggal menambahkan data SHP-nya, namun belum saya buat. Jadi sudah membuat SHP. Kita mulai digit dari ET3 atau 3 dulu. Nah, di sini mau menyebar. Tapi ini layarnya belum. Sebentar. Oke. Lahan terbangun, warnanya kita ganti jadi kuning. Oke. Kita mulai menggigit. Ini benar-benar bangunan semua. Ini tuh lebih ke perdagangan dan jasa, tapi nggak semuanya, karena itu lebih ke perumahan. Terjasa itu cuma sebagian. Setelah itu kita ke RT5 nih, di sini ini juga padat banget. RT5 itu terdiri dari 2 gang, jadi emang benar-benar kecil, cuma ada 2 gang doang. Ini RT4. Kemudian ini RT1. Kita ke sana. Ini lapang kosong. Ini tuh rumah 2, cuman ini nggak bisa ambil sambung gitu, motong dia. Ini parkiran enggak, ini parkiran. Kemudian
Oke, untuk petanya kita bisa zoom lebih agak terlihat jelas. Nah, jadi itu saya di sini pakai tiga spasinya itu tiga. Setelah itu kita buat kotak-kotaknya dari drawing, terus rectangle. Di sini lumayan loading banget, dan bisa mencoba selalu loading atau not responding, jadi kita akan buatnya. Nah, itu dikasih fill colornya itu no color, terus outline-nya hitam, outline-nya 2. Oke, untuk ukuran itu ini 1. Di sini kita langsung aja masukin ininya, gambar logonya gitu. Kita tulis kalau kita klik dua kali, kalau kita enter dulu klik dua kali, perencanaan wilayah dan kota. Setelah itu kita kecilkan. Nah, untuk penamaannya itu bicara saya pengen. Nah, penamaannya bisa ini kita ini bold. Ini
Kemudian kita bikin nama petanya. Peta. Oke, buat jarak. Ini properties, fill colornya no color, kemudian outline dulu. Setelah itu kita tulis di sini kita wilayah, kita wilayah ini tadi 14, kita samain 14 juga. Nah, itu juga. Kita wilayah 01 Kecamatan kemudian setelah itu legenda. Untuk legenda kita bisa ke insert, kemudian ke legenda. Nah, untuk citra Jakartanya kita pindahkan saja agar tidak terlihat di legenda. Kemudian kita bisa klik next. Biasanya ngetrust menu ini lumayan lama, jadi kita sabar saja. Nah, sudah selesai. Ini kita next. Ini. Oh iya, sebelum buat legenda kita buat ini dulu, kotaknya dulu. Maaf,
kita buat kotaknya dulu. Nah, ini juga no color, kemudian warna hitam. Nah, ini kita kecilin aja nggak apa-apa, jadi 14 kayak tadi. Ini kita kecilin, takutnya warnanya makin banyak ya. Setelah legenda selesai, kita membuat skala. Kita bikin dulu juga. Kemudian bisa diklik kanan terus seperti atau juga bisa diklik 2 kali. Nah, kemudian kita ke insert arah matangin. Kita pilih visual dengan bebas, yang pilih yang mana aja. Tapi biasanya saya kalau nggak pakai yang ini, yang ini. Sekarang saya menggunakan yang ini saja. Kemudian oke. Itu biasanya kalau saya itu menggunakan skala bar yang atau skala lain. Saya akan pakai skala lain. Lebih kilometer, kemudian di sininya kilometer km. Ini ada perubahan. Sebentar, dia transparan.
dia loading. Oke, kita harus sabar, klik 2 kali, skala. Oke, kita tamain. Kemudian kita insert. Nah, pintu kalau data pintu kita ambil dari sini aja, copy ya. Untuk ininya kita pakai yang di itu di bagian. Nah, untuk batas RW itu kasih warna ya, coba misalnya dia soft pink. Batas RT juga dibantu. Batas RT ini warnanya olive. Nah, jadi batas RW itu sambungan sama batas RT. Ini tuh kelihatan RW 1 dari kelurahan Surabaya gitu. Setelah itu kita bikin sumber peta. Kita tahu di kita ada kotaknya bawah. Pas deh. Jadi otomatis
jangan tergesa-gesa. Sumbernya ini saya dari Sasplanet, sumber peta, sumber sas terus Google Street View. Dan survei primer. Kemudian kita klik OK. Atau bisa juga dikasih koma saja. Oke, jadi itu adalah tutorial pembuatan peta wilayah daerah tempat tinggal saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata atau kekurangan dari cara saya menjelaskan. Selebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya.